Pernah kepikiran nggak sih dengan begitu banyak jenis hewan di dunia? Kenapa pilihan daging kita kayaknya cuma muter-muter di ayam, sapi, sama kambing aja ya? Kenapa kita nggak ada stik singa atau sate serigala di menu? Oke, yuk kita kupas tuntas pertanyaan yang seru banget ini. Coba deh bayangin, kamu lagi duduk di sebuah restoran, udah siap mau pesen, terus pelayannya datang menyodorkan menu. Tapi isinya ya sedikit di luar nalar. Gimana? Kemungkinan besar nafsu makan langsung ambyar kan? Kita kan udah biasa ya sama menu yang itu-itu aja, tapi sajian kayak gini rasanya tuh bukan cuma aneh, tapi kayaknya salah aja gitu. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan utamanya. Kenapa hewan-hewan ini kok bisa nggak ada di menu kita? Dan ternyata jawabannya itu lebih dalam loh dari sekedar, ih aneh banget. Oke, alasan pertama itu datangnya dari dunia sains. Dan ini semua soal dua hal yang super mendasar. Gimana rasanya daging mereka, dan apa yang sebenarnya ngumpet di dalamnya. Nah, lihat deh perbandingan ini. Perbedaannya itu fundamental banget. Daging herbivora kayak sapi itu kan cenderung empuk ya, soalnya ototnya nggak kerja sekeras predator. Beda cerita sama predator. Otot mereka itu kuat dan liat banget, buat lari, nerkam, buat berantem. Hasilnya, ya ampun, dagingnya alot banget. Ya jujur aja, ini alasan yang praktis banget. Beberapa orang yang pernah nyobain bilang rahang mereka pegel jauh sebelum perut mereka keisi. Jelas bukan pengalaman makan yang kita cari kan? Tapi, soal rasa dan tekstur itu baru pemanasan. Ada alasan lain yang, nah ini nih, jauh lebih bahaya dan ilmiah kenapa kita mendingan jauh-jauh deh dari daging predator. Ingat nggak pelajaran biologi soal piramida makanan? Nah, konsepnya persis sama, tapi ini buat racun. Namanya bioakumulasi. Jadi gini, racun kayak merkuri atau pestisida dari polusi itu numpuk di tiap tingkatan rantai makanan. Makin tinggi posisi hewannya, makin banyak racun yang kekumpul di badannya. Jadi, predator puncak itu ya bisa dibilang kayak kantong berjalan yang isinya racun pekat. Oke, kita geser dulu dari sains yang dingin ke sesuatu yang lebih personal, lebih nyentuh. Soal emosi dan budaya kita. Kutipan ini benar-benar nangkep inti masalahnya. Ada beberapa hewan yang statusnya tuh udah bukan sekedar hewan lagi buat kita, tapi udah jadi bagian dari keluarga. Ya, hewan-hewan ini kan sobat kita. Mereka berbagi rumah, berbagi sofa, bahkan berbagi hidup sama kita. Jadi, mikirin buat makan mereka itu bukan lagi soal nggak menarik. Buat sebagian besar dari kita, itu sama sekali nggak kebayang. Dan ini tuh bukan cuma soal perasaan pribadi loh. Selama ribuan tahun, masyarakat dan sistem kepercayaan kita udah ngebangun aturan-aturan, ya aturan tak tertulis, soal apa yang pantas dan nggak pantas dimakan. Contohnya nih, di beberapa kepercayaan ada aturan spesifik yang melarang kita makan hewan bertaring atau bercakar. Hewan-hewan ini seringnya dianggap nggak layak. Mungkin karena dari dulu, ciri-ciri itu kan simbol keganasan ya, bukan sumber makanan. Aturan-aturan kuno kayak larangan hewan bertaring tadi itu kan bagian dari sistem yang lebih besar ya. Tapi ternyata ada lapisan aturan lain yang lebih modern, lebih industrial, yang juga nentuin apa yang kita makan. Nah, inilah yang kita sebut aturan tak terlihat dari sistem pangan kita. Jadi konsep layak ini lebih dari sekedar jenis hewannya apa. Ini tuh soal seluruh perjalanannya, dari peternakan sampai ke piring kita. Prosesnya bersih nggak? Penanganannya bener nggak? Nah, sistem yang rumit ini kan dibangun buat hewan yang biasa kita makan, kayak sapi dan ayam. Predator liar sama sekali nggak masuk ke dalam kerangka kerja ini. Biar kebayang seribet apa sistem ini, kita bisa ambil contoh sertifikasi halal. Ini contoh sempurna gimana seperangkat aturan ketat itu ngejamin kelayakan makanan dan nunjukin kenapa kita nggak bisa asal nambahin hewan baru ke daftar menu. Standar-standar ini ngecek semuanya dari hulu ke hilir. Bahan bakunya dari mana, fasilitasnya bersih nggak, prosesnya dijamin bebas dari kontaminasi atau enggak. Nah, infrastruktur kayak gini tuh ada buat sapi dan ayam, tapi buat singa atau serigala nggak ada sama sekali. Ini jadi penghalang sistemik yang gede banget. Oke, jadi setelah kita bahas semua tadi, yuk kita rangkum dan tarik benang merahnya buat ngerti apa sih yang sebenarnya nentuin isi piring kita. Analogi ini keren banget buat ngegambarin poin terakhir tadi. Percuma kan punya bahan baku yang bersih, kalau seluruh proses buat ngolahnya, alatnya, tempatnya, cara penanganannya, justru kotor atau nggak terjamin. Proses itu sama pentingnya sama produknya. Nah, jadi inilah jawabannya.
Sebuah kombinasi dari alasan praktis, emosional, kultural, dan yang gak kalah penting, alasan sistemik. Mulai dari daging yang alot dan resiko keracunan, ikatan batin kita sama mereka, aturan budaya yang udah mengakar, sampai ke fakta bahwa hewan-hewan ini emang gak cocok sama sistem pangan modern yang ngejamin makanan kita aman. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Nanti pas kamu lihat makanan kamu berikutnya, coba deh pikirin soal semua aturan tak terlihat ini. Dari sains, budaya, dan sistem industri yang kerja di belakang layar. Sebenarnya apa sih yang ngebentuk pilihan makanan kamu?